Halo anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang sumber energi alternatif, energi listrik. Apakah kamu siap untuk belajar? Yuk, simak video pembelajaran berikut. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Contoh terdekatnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada gambar. Kita sering menyalakan televisi, HP, kipas angin secara bersamaan. Bahkan kita sering lupa mematikannya, tidak sadar bahwa kita sudah boros listrik. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Untuk indikator yang akan dicapai yaitu yang pertama, merinci cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Kedua, menjelaskan cara menghemat energi listrik. Tentu kalian tidak asing dengan lampu, televisi, laptop, kulkas, dan handphone. Kira-kira bagaimana sih alat-alat tersebut bisa hidup atau dapat dioperasikan? Ya, benar sekali. Sumber energi pada alat-alat tersebut berasal dari listrik. Kita bahas terlebih dahulu ya tentang pengertian listrik. Listrik merupakan suatu daya yang muncul akibat terjadinya gesekan atau dikarenakan sebab lain seperti proses fisika. Yang selanjutnya tentang sejarah singkat listrik. Ilmuwan listrik Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik karena kontribusinya di bidang listrik dan magnetisme. Kita harus menghemat penggunaan energi listrik. Kita dapat menggunakan sumber energi alternatif sebagai penghasil listrik. Contohnya adalah sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Peralatan yang digunakan adalah panel surya. Biasanya panel surya dipasang di atap rumah. Tahukah kamu dari manakah energi listrik dihasilkan? Tentu tahu, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik diantaranya A. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, B. Pembangkit listrik aliran angin atau PLTB, C. Pembangkit listrik panas matahari atau PLTS, D. Pembangkit listrik panas bumi atau PLTU, E. Pembangkit listrik gelombang air laut. Komponen utama penghasil listrik yang pertama turbin dan kedua generator. Berikut adalah alat dan bahan penghasil listrik. Pertama, aliran air. 2. Pintu air. 3. Katup pengaman atau kunci air. 4. Headrest tunnel. 5. Pipa air. 6. Pipa pesat, yaitu menyalurkan dan mengarahkan air ke cerobong turbin. 7. Katup pengatur tekanan, yaitu mengontrol tekanan sebuah sistem. 8. Turbin, yaitu mesin penggerak berporos baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, maupun udara. 9. Generator, yaitu mesin penghasil listrik. 10. Transformator atau transformer, yaitu menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. 11. Saluran transmisi, yaitu penyalur energi listrik dari pembangkit utama ke masing-masing pusat beban. Selanjutnya, skema penghasil energi listrik. Yang pertama,
Air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur katup pengaman. Dua, air dialirkan ke turbin melalui pipa yang telah diatur tekanannya. Tiga, energi potensial air masuk dan menggerakkan turbin. 4. Energi gerak diubah menjadi energi listrik oleh generator. 5. Energi listrik dari generator diatur tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Coba perhatikan skema penyaluran energi listrik berikut. Pertama, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2. Energi listrik terlebih dahulu disalurkan ke kabel-kabel besar yang terpasang di saluran udara ekstra tinggi atau biasa disebut SUTEP. Hal ini dikarenakan energi yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. 3. Energi listrik masuk ke dalam transformator. Pada tahap ini, listrik dinaikkan tegangannya. 4. Energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. Biasanya, pabrik membutuhkan energi yang cukup besar untuk produksi. 5. Kemudian energi listrik masuk ke dalam transformator, yaitu berfungsi menurunkan tegangan. Dan terakhir, energi listrik dari transformator diterima oleh penduduk, perkantoran, dan lain-lain. Cara-cara menghemat energi listrik. Pertama, mencabut kabel dari stop kontak ketika tidak digunakan. 2. Menggunakan lampu hemat energi, contohnya lampu LED. 3. Matikan lampu, televisi, atau peralatan lain ketika tidak digunakan. 4. Mematikan pendingin ruangan ketika tidak digunakan. 5. Gunakan peralatan listrik sesuai petunjuk pemakaian. 6. Memilih peralatan listrik sesuai kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa listrik merupakan suatu daya yang muncul akibat terjadi gesekan atau dikarenakan sebab lain seperti proses fisika. Energi listrik sendiri dihasilkan oleh pembangkit listrik PLTA, PLTB, PLTS, PLTU, dan pembangkit listrik gelombang air laut. Komponen utama penghasil listrik yaitu turbin dan generator. Cara penyaluran energi listrik ke konsumen. Yang pertama, energi listrik dihasilkan oleh PLTA. 2. Energi listrik disalurkan ke SUTEP. 3. Energi listrik masuk ke transformator. 4. Selanjutnya, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik. 5. Energi listrik masuk kembali ke transformator. 6. Energi listrik diterima oleh perkantoran atau rumah penduduk. Berikut adalah contoh soal evaluasi yang dapat kamu kerjakan. Coba kalian kerjakan soal evaluasi berikut di buku tugasmu untuk mengetahui seberapa pengetahuan kamu tentang materi yang sudah diajarkan. Thank you.